Orang yang duk bising-bising pasal roti canai ni bukan Malaysia punya tapi India punya, sebenarnya dia tak berapa nak faham. Mungkin pemikiran dia agak cetek untuk faham yang negara Malaysia ni adalah negara berbilang kaum. Indonesia guna KLCC dalam promosi pelancongan mereka. Motif sebenar akhirnya terjawab. This time you cannot claim KL itu milik kalian. Sebutannya pun gak benar. KL. Okay? Orang Malaysia je boleh sebut KL. Jenama Indonesia ini mengambil inspirasi dari jenama Malaysia. Satu roti boy dan satu lagi roti O. Melayu asal dari Indonesia, pendatangan juga. Belah Indonesia tu kawasan manakah yang bercakap bahasa Kelantan? Kan koyak sendiri, geng. Bukan cuma makanan yang diklaim oleh Indonesia dari Malaysia. Gambar KLCC dan juga bangsa Melayu juga diklaim, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ini buat para netizen Konoha ataupun buat para oknum-oknum ya, geng ya, yang selalu mengatakan negara Malaysia adalah negara nomor satu, adalah raja klaim. Nah, perlu kalian sadari, geng, bahwasannya negara kita juga, orang-orang kita juga suka mengklaim barang dari luar negara seperti produk dan juga, geng, bukan cuma itu saja, bahkan Menteri Pariwisata kita juga ikut mengeklaim gambar dari Petronas ataupun KLCC yang telah mendunia, geng. Waduh, malu sekali, geng. Nah, ini tamparan keras ya buat para netizen-netizen Konoha dan juga buat para oknum-oknum ya, geng ya, yang selalu mengatakan sikit-sikit Malaysia mengeklaim dan suka mengeklaim, rajanya klaim, namun orang-orang kita juga suka mengklaim dari juga seperti apa namanya yang dikatakan mereka kayak gitu, geng. Jadi malu sedikit lah, gak usah banyak-banyak. Kalau malu banyak nanti takutnya koyak. Nah, geng semua, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa mau bener, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Merek berikut ini sering disangka milik Indonesia, padahal sebenarnya ini milik luar negeri. Let's go. Fiesta. Fiesta milik luar negeri ya? Nah, kan? Oh, dari Thailand, cuy. Oke. Nah. Majalah Bobo. Nah, setahu gue majalah Bobo memang dari Belanda ya, bukan asli Indonesia. Teh pucuk. Bukan milik Indonesia ya? Kan banyak yang kaki juga, geng. Kepulauan Banyak Virginia, kita juga. Britania Raya. Oh, bukan punya Indonesia, cuy, ingat. Salon Pas. Salon juga Pas. kita, geng. Aslinya Jepang. dikira Blue produk Band. kita, kayak gitu, geng ya. Dikira punya Aduh, kita, ternyata oh, milik Belanda, cuy. Rinso. Bukan punya Indonesia, punya Inggris, cuy. Frisian flag atau susu bendera Belanda. Saridon, Indonesia banget loh namanya Saridon. Punya Jerman. Hansaplast, ya. Jerman juga. Sepatu Bata, gua kira dari Indonesia, ternyata dari Republik Ceko. Banyak juga. Kalian tahu kan toko Mr. DIY yang lagi rame sekarang di Indonesia karena barang-barangnya terjangkau murah? Pasti kalian mikir kalau itu merek lokal, ya kan? Nah, itu total salah banget ya. Kalian tahu nggak kalau Mr. DIY itu adalah toko milik tetangga kita? Ya, Malaysia. Untuk pengetahuan kalian, bukan cuma di Indonesia loh. Nah, Mr. DIY ini telah melebarkan sayapnya ke internasional. Kayak Thailand, Filipina, India, Singapura, Brunei, Kamboja, Turki, Spain, dan Vietnam. Nah, sub toko dari Mr. DIY ini adalah Mr. Toy, Mr. Dollar, Mr. DIY Express, dan Mr. DIY Plus. Keren kan negara tetangga kita? Keren. Punya toko di pelbagai negara dan menjual barang yang murah. Keren banget.
Orang yang duk bising-bising pasal roti canai ni bukan Malaysia punya tapi India punya, sebenarnya dia tak berapa nak faham. Mungkin pemikiran dia agak cetek untuk faham yang negara Malaysia ni adalah negara berbilang kaum. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India dan juga kaum-kaum yang lain. Dan memang tak dinafikan kaum yang memulakan roti canai dekat Malaysia adalah kaum India. Kan, even sekarang pun kalau pergi mana-mana mamak pun memang roti canai adalah benda yang popular lah. Itu satu. Satu lagi kena faham yang roti ada pelbagai jenis. Walaupun nampak sama tapi tak serupa. Roti paratha tak sama sedap dengan roti canai. Tapi kalau korang tanya pasal roti canai, memang orang akan cakap roti canai Malaysia punya. Walaupun dekat negara-negara lain ada jenis roti-roti yang lain. Macam ayam goreng. Ayam goreng bukan setakat Indonesia aja ada. Malaysia ada, Singapura ada, Jepun ada, Thailand ada, Belanda ada, US ada. Mana-mana tempat ada ayam goreng, betul tak? Tapi ayam goreng Indonesia lain dengan ayam goreng yang negara-negara lain. Sama macam roti canai. Roti canai lebih-lebih lagi perkataan canai tu. Perkataan canai tu perkataan Melayu. Maksud canai tu adalah meratakan roti. Pada berkaitan dengan roti, salah satu maksud dia. So roti canai memang milik Malaysia. Tapi kalau tak faham juga tak apalah. Mungkin IQ tu agak rendah sikit. Tapi tak apa, kita faham. Guys, betul ke Kuala Lumpur dekat Indonesia? Yang bukan-bukan je buat Konoha ni. Bulan lepas, waktu scene Nanami Kuantan keluar, diorang claim yang Kuantan sebenarnya dekat Indonesia. Waktu tu aku faham lagi sebab bila aku buka Google Map, yes, memang ada Kuantan dekat belah sana. Tapi kali ni, bila aku buka Google Map, aku try cari Kuala Lumpur dekat Indonesia, tak jumpa. Yang ada Lumpur. Okay. Jadi buat teman-teman gue yang berada di Indonesia, kalian dengar ni ya, dengar ni. Ibu negaranya Malaysia itu Kuala Lumpur sih. Bukan milik kalian. Dan aku tahu Upin Ipin telah pun kalian claim sebagai milik Konoha. Dan salah satu karakter Upin Ipin namanya Mei Mei. Tapi Mei Mei yang muncul dalam Jujutsu Kaisen kali ini bukan Mei Mei yang itu dong. Mei Mei yang ini gede banget. So this time you cannot claim KL itu milik kalian. Sebutannya pun gak benar. KL. Okay? Orang Malaysia je boleh sebut KL. Okay, faham ya? Kalau nggak faham, aku boleh lukis. By the way guys, siapa nak dapatkan baju Jujutsu Kaisen ni, aku akan buat giveaway. 3 je syarat dia. First, korang kena share video ni. Kedua, korang kena follow Wibro dan juga follow Anime Cartel. Dan yang ketiga, korang message aku dekat TikTok. Ciao. Indonesia guna KLCC dalam promosi pelancongan mereka. Motif sebenar akhirnya terjawab. Netizen Malaysia berang apabila imej menara KLCC digunakan dalam promosi pelancongan Indonesia mencetuskan tuduhan bahawa negara jiran itu cuba klaim bangunan ikonik tersebut. Namun, setelah diselidik, rupanya semua ini hanyalah salah faham kerana acara tersebut bakal berlangsung di Johor, Malaysia. The Indonesian Cabinet and Ministry yang bilang Malaysia Raja klaim, yang bilang Malaysia tukang klaim. Nah, kalian malu sendiri seperti apa juga orang-orang kita. Bahkan Menteri Pariwisata juga mengklaim gambar KLCC itu di Indonesia. Malu sekali, geng. Sampai tidak bisa berkata-kata, geng. Ya, malu sekali seorang Menteri Pariwisata sampai mengklaim gambar KLCC itu di Indonesia. Lihat, sampai tidak bisa berkata-kata, geng. Kayak gitu. Ya, kenapa demikian? Ya, karena malu, geng. Kayak gitu, geng. Ya. Jadi kita nggak usah saling menuduh Malaysia tukang klaim lah, Malaysia Raja klaim lah, Malaysia the best number one tukang klaim kah. Padahal negara ataupun orang-orang kita juga suka mengklaim barang dari luar negeri itu katanya milik Indonesia ataupun buatan Indonesia. Contohnya seperti sini saja, bos. Contohnya seperti bakso ya. Pasti kalian mengira itu adalah produk dari Indonesia. Namun yang sepengetahuan ikinya, mohon maaf, bakso itu ya kalau tak silap dari Cina, bos. Mie ayam, nah itu juga dari Cina. Jadi apa namanya ya? Jadi janganlah kita harus cari tahu dulu dari mana asalnya ini, bos. Nah, geng, ikinya yang akan mereksan ini, geng, gak lebih memalukan lagi, geng, dan membuat koyak para warga Konoha, geng.
Namun tidak semuanya ya, geng. Ya, warga Indonesia dan warga Konoha jangan samakan. Warga Konoha ini yang selalu mencaci maki ataupun yang merendahkan negara Malaysia, geng. Nah, roti O dan roti boy itu, geng, ternyata jiplaannya daripada roti boy, roti O itu, geng, yang diproduksi di Indonesia. Waduh, kira-kira seperti apa sih? Jom kita simak dulu videonya. Roti O dan roti boy berasal dari negara yang beda, kok bisa mirip banget ya? Mirip banget ya. Jiplaan Roti O berasal dari Indonesia, sedangkan roti boy berasal dari negeri jiran Malaysia. Kedua roti ini bisa mirip banget karena dulunya berasal dari manajemen yang sama, yaitu di bawah brand Roti Boy dari Malaysia. Gimana ceritanya? Awalnya Roti Boy didirikan oleh Hirotan pada 1998 di Penang, Malaysia. Seiring berjalannya waktu, Roti Boy pun berekspansi ke banyak negara termasuk Indonesia. Master franchise Roti Boy di Indonesia dipegang oleh orang Indonesia. Gerai pertama Roti Boy di Indonesia dibuka di Menara BNI. Namun di tengah jalan, Hirotan dan Master franchise Roti Boy di Indonesia menghentikan kerjasama dan berpisah. Kemudian pada 2012 berdirilah Roti O yang kini berada di bawah naungan PT Sebastian Citra Indonesia. Sampai sekarang kedua roti ini masih sangat eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan keduanya mendapat julukan roti bandara dan roti stasiun karena di setiap stasiun dan bandara pasti ada Roti O maupun Roti Boy. Nah, dari keduanya, yang mana favorit kalian? Jenama Indonesia ini mengambil inspirasi dari jenama Malaysia. Satu Roti Boy dan satu lagi Roti O. Lihat dari logo dan rotinya, memang nampak sama betul. Tahukah anda jenama Roti Boy dan Roti O ini berasal dari syarikat dan pengurusan yang sama? Semua tahu bahawa Roti Boy adalah jenama dari Malaysia yang telah bermula pada tahun 1998. Mereka telah mengembangkan ke banyak negara, termasuk Indonesia. Roti Boy mula beroperasi di Indonesia pada tahun 2004. Master franchise Roti Boy di Indonesia diurusan oleh syarikat PT Sebastian Citra Indonesia. Roti Boy sangat mendapat sambutan yang menggalakkan di Indonesia kerana keenakan rotinya. Namun pada tahun 2012, hak franchise Roti Boy di Indonesia telah tamat. PT Sebastian Citra Indonesia telah membuat keputusan untuk membina jenamanya sendiri dan terjadilah Roti O. Apa pendapat korang tentang kedua jenama ini? Melayu asal dari Indonesia, pendatangan juga. Okey, bang. Katakanlah statement brother ni betul 100% tepat. Boleh bagi tahu saya tak? Belah Indonesia tu kawasan manakah yang bercakap bahasa Kelantan? Ataupun ada tak dekat kawasan Indonesia yang mana bercakap bahasa Kedah? Cik komen dekat saya. Nak tahu juga, saya pun nak pergi kat sana. Nak terang kecek Kelantan dengan set-set dia ni. Mana tahu jumpa saudara mara ke. Cerayak teh. Kemah bah. Kan koyak sendiri, geng. Bukan cuma makanan yang diklaim oleh Indonesia dari Malaysia. Gambar KLCC dan juga bangsa Melayu juga diklaim, geng. Ya, benar sekali apa yang dikatakan abangnya, geng. Di Indonesia, di bagian mana kayak itu yang berbahasa Kelantan dan juga Kedah. Setahu ikinya kalau bahasa Melayu ya mungkin ada kesamaan lah kayak gitu, ada kemiripan lagi. Namun kalau berbahasa Kelantan, setahu ikinya di Indonesia yang ikinya tahu kayak gitu, gak ada, geng. Kalau berbahasa seperti Minangkabang, Apodio, nah itu ada. Namun kalau berbahasa Kelantan itu di Indonesia dan Kedah, kalau Kedah mungkin ada juga ya, geng, sebagian mana Bugis atau tak. Bukan Bugis ya, mana ya? Minangkabau kalau tak silap ya, gengnya. Mohon maaf bila silap. Namun kalau bahasa Kelantan nggak ada kayaknya, geng, kayak gitu, geng. Jadi marilah kita jangan malu-malukan. Jadi buat para netizen jangan bilang Malaysia raja ngeklaim, Malaysia adalah ketua ngeklaim, dan Malaysia nomor 1 di dunia tukang ngeklaim. Namun sudah koyak faktanya bahwasannya ya kita juga warga kita ataupun orang-orang kita juga suka ngeklaim kayak gitu, geng. Jadi produk yang dari Malaysia ataupun produk dari luar negara juga diklaim katanya produk Indonesia. Seperti contohnya yang semalam, geng, SMK mobil itu bukan buatan Indonesia, Bu. Buatan Cina, malah diklaim buatan anak bangsa Indonesia. Malu nggak malu, geng? Malu. Bahkan juga Proton sampai juga diklaim kayak gitu, geng. Jadi marilah mentaliti berubah dan pemikiran jangan seperti itu saja. Ya, ikinya paham.
Di dunia maya memang kalau kalian sudah koyak pasti berkomentar seenak jidat kalian saja tanpa memikirkan sesuatu yang membuat merugikan dan menjelekkan nama baik negara kita masing-masing. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini kalian suka. So, apa-apa benda silahkan komen dekat bawah. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi di mana di next video. Bye-bye.